Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ling Duyanti Susanto dengan NIM 12300240240. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem saraf. Nomor 1 ada cerebrum atau otak besar, merupakan sumber kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat asosiasi. Nomor 2 ada lobus frontal, adalah bagian depan dari otak besar. Berfungsi, lobus ini berhubungan dengan penalaran keterampilan motorik, kognisi, dan bahasa ekspresif. Nomor 3 ada hipotalamus, adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon dan berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa lapar dan haus, dan masih banyak lagi. Nomor 4 ada lobus temporal, adalah bagian samping dari otak besar. Lobus ini berfungsi sebagai pusat pendengaran, emosi, dan belajar. Selanjutnya nomor 5, pons Varolii berfungsi untuk menghantarkan impuls dari bagian kiri dan kanan otak kecil, mengatur frekuensi serta kekuatan bernafas. Nomor 6 ada lobus parietal, berada di belakang lobus frontal atau biasa dikenal sebagai ubun-ubun. Lobus ini berfungsi pada proses pengaturan suhu, rasa tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Nomor 7 ada talamus, adalah struktur kecil berbentuk seperti telur yang terletak di otak, tepatnya di bagian diasthalon atau di atas batang otak dan di antara kedua belahan otak. Berfungsi sebagai pusat penghubung atau reli yang mengatur menyampaikan informasi sensorik serta motorik. Nomor 9 ada lobus occipitalis, adalah bagian belakang otak besar. Lobus ini berperan dalam proses rangsangan visual, penafsiran, dan informasi. Nomor 9 ada disenfalon, terletak di antara cerebrum dan otak tengah atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Nomor 10 ada otak kecil, cerebellum, atau otak yang berada di bagian punggung atas batang otak dan di bawah lobus occipitalis. Nomor 11 ada medulla oblongata, berfungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan, bersin, batuk, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 11 ada belahan kiri otak, memainkan peran kunci dalam pengolahan bahasa, kontrol motorik, sisi kanan tubuh, serta aktivitas kognitif yang melibatkan logika, analisis, dan pemecahan masalah. Nomor 12 ada otak tengah, adalah bagian integral dari batang otak yang menghubungkan otak depan dengan otak belakang dan memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, salah satunya pengolahan sensorik, yaitu mengolah informasi visual dan auditorik melalui corticus inferior. Nomor 13, komunikasi dan koordinasi antara keduanya. Fungsinya meliputi transmisi informasi sensorik dan motorik, koordinasi aktivitas kognitif dan motorik, serta integrasi pengolahan visual dan sensorik antar belahan otak. Selanjutnya nomor 14, belahan kanan otak berperan penting dalam kreativitas, pengolahan visual, pemahaman ruang, serta pengolahan emosi dan ekspresi non-variabel. Fungsinya lebih berfokus pada pengolahan informasi secara holistik dan global, serta mendukung keterampilan kreatif, seni, dan pengenalan wajah. Nomor 15 ada ganglia basal, adalah sekelompok struktur otak yang sangat penting untuk koordinasi gerakan motorik, pengendalian gerakan yang tidak diinginkan, serta pengolahan kognitif dan emosional. Baik, penjelasan selanjutnya nomor 1 ada cervical, merujuk pada leher yang terdiri dari vertebra cervical, otot saraf, pembuluh darah, dan ligmen yang mendukung kepala, memungkinkan gerakan, serta melindungi struktur vital seperti sumsum tulang belakang dan pembuluh darah. Nomor 2 ada toraks, adalah wilayah penting tubuh yang berfungsi dalam pernafasan, perlindungan, organ vital, serta sirkulasi darah. Anatomi toraks melibatkan tulang belakang, tarokal, tulang rusuk, sternum, serta otot-otot yang terlibat dalam penggerakan pernafasan. Nomor 3 ada lumbar,
adalah bagian dari tulang belakang yang terletak di punggung bawah dan terdiri dari 5 vertebra besar L1 sampai L5. Struktur ini sangat penting untuk mendukung tubuh bagian atas, memungkinkan penggerakan fleksibel dan melindungi sumsum tulang belakang serta saur-saur mengontrol tubuh bagian bawah. Selanjutnya nomor 4 ada sacrum, adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian bawah tulang belakang dan berperan sebagai penghubung antara tulang belakang dan panggul. Nomor 5 ada coccyx, terdiri dari 3 hingga 5 vertebra yang menyentuh, dan coccyx berfungsi sebagai tempat perlekatan otot dan ligament yang mengatur pergerakan panggul dan kestabilan tubuh. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.